Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM 243510221. Baiklah, di sini saya akan membaca buku pemrograman web bab 4 yang berjudul Scalable CSS Arsitektur dan Preprocessor. Masuk ke bagian pertama yaitu CSS metodologis atau menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan button color red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi ratusan dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun, ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan card di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specificity Wars dan Side Effect, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana saja yang akan berdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM, Block Element Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML terlihat jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bernama misalnya card. Elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki nama jika berdiri sendiri, misalnya card title, dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut, misalnya card fitur. Dengan menggunakan pemisah garis bawah ganda dan tanda hubung ganda, BEM menciptakan ruang nama semu yang datar sehingga kita bisa menghindari penggunaan nested selectors yang meningkatkan spesifitas secara tidak perlu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card, avatar rounded. Namun kejelasan yang ditawarkannya tak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika pembaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu item pasti berada di dalam menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen list item di tempat lain. BEM memaksa kita berpikir secara komponen jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkannya. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen induknya. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS dan SMACSS yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMACSS membagi CSS menjadi metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas utilitas cepat seperti readText atau menumpuk selektor header div boolean saat dikejar deadline. Namun, hutang teknis ini akan berbunga dengan cepat. Kode yang tidak terstruktur akan menjadi read-only, memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS, karena takut menyentuh kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. Baiklah, yang kedua yaitu CSS preprocessor atau memberi kekuatan super pada CSS.
CSS murni dulunya sangat terbatas, ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS preprocessor seperti SASS atau Syntactically Awesome Style Sheets, Less dan Stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SASS khususnya sintaks SCSS telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa, atau setiap file CSS yang valid juga adalah file SCSS yang valid. Fitur paling dicintai dari SASS adalah nesting atau bersarang, yang memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya. Alih-alih menulis navbar, lalu navbar logo, lalu navbar menu, kita bisa menulis blok navbar dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SASS juga memperkenalkan simbol ampersand untuk mereferensikan selektor induk yang sangat berguna untuk menulis pseudoclass seperti enhover atau elemen BEM seperti elemen, namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam, yang bisa memicu spesifitas tinggi dan membengkaknya ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variabel. Sebelum adanya CSS Custom Properties, variabel SASS adalah satu-satunya cara untuk menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode warna merek, jenis font, atau ukuran jarak dengan mendefinisikan primary color di satu file konfigurasi. Kita bisa menggunakannya di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba meminta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut, dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi setelah dikompilasi. Ini adalah penerapan prinsip DRY atau Don't Repeat Yourself yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain. SAS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixins dan function. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang digunakan kembali. Mirip seperti fungsi dalam JavaScript, contoh klasik adalah mixin untuk media query atau mixin untuk membuat efek flag center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mixin, membuat gaya menjadi dinamis. Selain itu, SAS memiliki fitur partials dan import, yang memungkinkan kita memecah file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS final saat produksi. Meskipun CSS natif kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SAS, seperti variabel dan nesting, SAS tetap relevan karena fitur-fitur canggihnya seperti operasi matematika kompleks, loop, dan manipulasi warna, yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Gunakan preprocessor juga berarti kita bisa menggunakan fitur CSS masa depan hari ini tanpa menunggu semua browser mendukungnya. SAS bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS saat ini. Yang ketiga yaitu utility first concept atau revolusi kontroversial. Jika BEM dan SAS mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan utility first. Alih-alih membuat kelas BTN primary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya, Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil yang masing-masing hanya melakukan satu hal seperti BG Blue 500, P4, Text Center, atau Rounded LG. Developer membangun antarmuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML
mirip seperti bermain Lego. Pendekatan ini seringkali mengejutkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun, di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar, masalah penamaan dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti sidebar, inner, wrapper, bottom. Kamu juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru, kamu hanya menggunakan ulang utilitas yang sudah ada. Hasilnya, ukuran file CSS kamu cenderung berhenti tumbuh, meskipun aplikasimu terus bertambah besar. Selain itu, karena gaya didefinisikan langsung di HTML, kamu bisa menghapus elemen HTML tersebut dan gayanya pun ikut hilang, tanpa meninggalkan sampah atau dead code di file CSS yang sering terjadi pada pendekatan tradisional. Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain token yang terkonfigurasi dengan ketat di Tailwind config.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan, sehingga mencegah penggunaan magic number sembarangan seperti margin 13px. Ini memaksa konsistensi desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kamu butuh warna merah, kamu pakai text red 500, semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca. Namun argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern komponen base, kita jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya kita membuat komponen bottom satu kali dengan 20 kelas Tailwind. Lalu di tempat lain kita hanya memanggil button yang bersih. Jadi kekotoran itu terenkapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen, bukan tersebar di seluruh kode aplikasi. Tailwind justru bersinar paling terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Fitur Just in Time Compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML atau JS kamu, mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan, dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi fitur responsif seperti MD-Flex dan state modifier seperti hover BG-Blue 700 membuat perkembangan UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML. Tailwind bukan sekedar library CSS, tapi sebuah API untuk sistem desain. Yang keempat ada modern CSS features atau kekuatan native browser. Sementara alat eksternal seperti Sass dan Tailwind bertarung, standar CSS natif di browser terus berkembang pesat, mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Fitur paling berdampak adalah CSS Custom Properties yang dideklarasikan dengan nama variabel dan dipanggil dengan var. Berbeda dengan variabel Sass yang mati setelah dikompilasi, variabel CSS hidup di dalam DOM. Artinya, variabel ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah hanya dengan mengubah nilai variabel warna body dark mode, dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu memuat ulang CSS. Fungsi matematika juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur unit yang berbeda seperti width calc 100% 20px yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin tetap 20px. Lebih canggih lagi, fungsi clamp memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fluid atau cair. Misalnya font size clamp berarti ukuran font minimal 1 rem. Idealnya 5% dari lebar layar, tapi tidak boleh lebih dari 2 rem.
Ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Pseudo-classes modern seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi yang setara dengan jQuery di masa lalu. Selektor has sering juga disebut sebagai parent selector yang telah diimpikan developer selama 20 tahun. Dengan card has image, kita bisa memberikan gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar di dalamnya. Ini membuka kemungkinan styling kontekstual yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan CSS murni. Sementara itu, where memungkinkan kita menulis selektor kelompok tanpa menaikkan spesifitas sangat berguna untuk membuat gaya default yang mudah ditimpa atau override. Fitur tata letak logis juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi. Menggunakan margin inline start alih-alih margin left, memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks, baik itu di kiri maupun di kanan. Demikian pula dengan block size dan inline size. Mengadopsi properti logis ini membuat aplikasi kita future proof dan siap untuk pasar global tanpa perlu refactoring besar-besaran di kemudian hari. CSS modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks pengguna. Evolusi CSS natif ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif. Menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani pengguna dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut. Use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh. Pelajari standar web dan gunakan alat bantu hanya ketika standar tersebut belum tercukupi kebutuhan. Yang kita masuk yang kelima yaitu CSS in JS Overview atau mengawinkan logika dan gaya. Evolusi arsitektur frontend menunjukkan komponen based arsitektur melahirkan paradigma baru yang kontroversial, namun populer, CSS in JS. Pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Style Components dan Emotion. Memindahkan definisi gaya dari file CSS terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah jika komponen UI HTML dan logikanya JS sudah digabung, mengapa gaya CSS harus dipisah dengan CSS in JS? Kita bisa menulis CSS di dalam string template literal JS dan library akan otomatis menggenerate nama kelas unik seperti SCBD FBWQ dan menyuntikkannya ke halaman. Keuntungan utama CSS in JS adalah scope styles. Secara default, kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut terjadi konflik nama kelas, karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, props komponen, dan state. Kita bisa menulis gaya seperti color yang membuat gaya bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya tersentralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead. Browser harus mengunduh library CSS in JS, memparsing JavaScript, mengeksekusi logika gaya, mengenerate CSS, lalu menyuntikkannya ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle JS. Masalah lain adalah fudge atau flash of unstyled content. Jika konfigurasi server-side rendering tidak dilakukan dengan benar, di mana pengguna melihat halaman berantakan sekejap sebelum gaya dimuat. Sebagai respon terhadap masalah performa ini, muncul gelombang baru library Zero Runtime CSS in JS
seperti Linaria dan Vanilla Extract. Alat-alat ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tapi saat proses build, mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file CSS statis biasa. Dengan cara ini, kita mendapatkan keuntungan pengalaman pengembang dari CSS in JS tanpa mengorbankan performa pengguna. Ini adalah kompromi arsitektural yang cerdas menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Debat antara CSS tradisional utility first dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena masing-masing memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional bagus untuk performa tapi sulit dikelola dalam skala besar. Tailwind mempercepat pengembangan tapi mengotori HTML. CSS in JS menawarkan isolasi dan dinamisme terbaik tapi bisa membebani runtime. Kamu membangun dashboard admin yang butuh cepat jadi Tailwind, atau desain sistem perusahaan besar yang butuh isolasi ketat, atau landing page sederhana yang butuh performa maksimal. Pilihan alatmu harus didasarkan pada kebutuhan arsitektural, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Baiklah, selanjutnya ada integrasi keislaman atau kerapian, efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-tartib sebagaimana sholat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan sekedar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah potensi kekacauan kode global, mencerminkan karakter seorang muslim yang hidupnya teratur dan disiplin. Konsep maintainability adalah wujud nyata dari ihsan kepada sesama pengembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit." Menulis kode yang bersih, mudah dibaca, dan terstruktur adalah bentuk sedekah intelektual pada rekan tim kita atau pengembang masa depan yang akan meneruskan proyek tersebut. Sebaliknya, menulis spaghetti code yang rumit dan sulit dipahami adalah tindakan egois yang menyusahkan orang lain, yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Terakhir, transisi ke arsitektur yang scalable mengingatkan kita pada visi amal jariah. Kita membangun sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dengan pemikiran jauh ke depan agar sistem tersebut tetap kuat menopang beban di masa depan. Arsitek CSS yang visioner tidak mewariskan masalah kepada generasi penerusnya, melainkan mewariskan fondasi yang kuat yang memudahkan generasi berikutnya untuk membangun kebaikan di atasnya. Yang terakhir ada kesimpulan atau menjinakkan kekacauan gaya. Bab ini telah mengajarkan bahwa menulis CSS untuk satu halaman itu mudah, tapi mengelolanya untuk aplikasi skala besar adalah tantangan engineering yang serius. Berikut adalah prinsip-prinsip arsitektural yang harus kamu pegang. Yang pertama itu ada metodologi mengalahkan anarki. Yang kedua, program jangan hanya melukis. Yang ketiga ada paradigma utility first atau tailwind. Yang keempat ada kekuatan native browser. Yang kelima adalah tidak ada peluru perak. Dengan pemahaman tentang arsitektur gaya ini, kita siap melangkah ke bab 5, di mana kita akan membedah otak dari aplikasi web, bahasa pemrograman JavaScript, dan cara kerjanya di baliknya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.